baru 2 tahun listing, PT Satu Visi Putra, emiten dengan kode Visi, yang merupakan salah satu emiten yang dirintis dan dinahkodai oleh anak muda dengan usia pemegang saham pengendali di bawah 40 tahun, tiba-tiba menyampaikan akan ganti pemegang saham pengendali. Padahal semula saya berharap Visi dapat berkembang pesat karena pemegang saham pengendalinya anak muda. Penggantian pemegang saham pengendali dan umumnya dilanjutkan dengan penggantian usaha merupakan bentuk dari backdoor listing yang menjadi tren di pasar modal Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Patut diduga hal ini dilakukan karena jauh lebih sulit dan lebih mahal untuk memperoleh izin listing dibandingkan dengan membeli izin perusahaan yang telah listing. Sehingga dalam 2 tahun terakhir, transaksi atau penggantian pemegang saham pengendali perusahaan yang telah listing mungkin lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang IPO. Di sisi lain, setelah dana hasil IPO-nya habis, mungkin pemegang saham pengendali lama juga mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha sesuai dengan prospektusnya. Namun, bisa juga yang terjadi sebaliknya, yaitu aksi rampok pemegang saham pengendali lama terhadap pemegang saham retail telah selesai. Sehingga pemegang saham pengendali lama perlu menutup aksi rampoknya tersebut dengan melepaskan diri sebagai pemegang saham pengendali. Jadi, sebelum terjadi penggantian pemegang saham pengendali, seharusnya OJK memastikan bahwa tidak ada penyelewengan terhadap penggunaan dana hasil IPO maupun terhadap pelanggaran prospektus IPO. Yuk kita kupas apakah penggunaan dana hasil IPO Visi telah sesuai dengan tujuan IPO-nya. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Mungkin PT Satu Visi Putra, emiten dengan kode Visi, merupakan emiten pertama yang akan melakukan penggantian pemegang saham pengendali setelah badai MSCI menyapu Direktur Utama BI dan Komisioner OJK. Penggantian pemegang saham pengendali dari emiten dapat sangat mudah dilakukan karena pemegang saham pengendali baru tidak perlu menyampaikan prospektus usahanya secara detail, baik sebelum maupun setelah menjadi pemegang saham pengendali. Sehingga hal ini menjadi pilihan menarik bagi perusahaan yang ingin menjadi perseroan terbuka tanpa ribet. Di sisi lain, hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali lama yang busuk untuk mencuci tangan setelah merampok dana retail dari hasil IPO. Nah, kira-kira dalam kasus rencana perubahan pemegang saham pengendali PT Satu Visi Putra, emiten dengan kode Visi ini masuk yang mana ya? PT Satu Visi Putra atau Visi
listing pada tanggal 27 Februari tahun 2024 dengan menerbitkan saham baru sebanyak 615 juta lembar pada harga penawaran umum Rp120 per lembar. Dengan demikian, saat itu Visi dapat mengkolek dana retail sebesar Rp73,8 miliar. Visi baru melaporkan penggunaan dana hasil IPO pada tanggal 13 Januari tahun 2026. Sebelum menyampaikan rencana perubahan pemegang saham pengendali sesuai dengan suratnya pada tanggal 12 Februari tahun 2026. Dengan laporan penggunaan dana hasil IPO yang telah sesuai dengan prospektus IPO-nya. Namun, menurut saya, Visi tidak menggunakan dana hasil IPO untuk modal kerja sesuai dengan prospektusnya yang mengatakan sebesar 97% atau Rp71 miliar akan digunakan untuk pembelian barang dagangan berupa banner. Mengingat kebutuhan banner yang meningkat dan banner merupakan kontribusi terbesar dari penjualan perseroan. Apa buktinya? Yang pertama, dari perolehan dana hasil IPO sebesar 74 miliar pada Februari tahun 2024, sesuai dengan laporan keuangan Visi, dana tersebut tidak pernah menambah posisi kas atau bank. Dan bila kita telusuri, dana hasil IPO tersebut justru digunakan untuk menurunkan hutang usaha yang pada Desember tahun 2023 sebesar 91 miliar menjadi hanya sebesar 30 miliar pada Desember tahun 2024. Jadi, menurut saya, yang benar, penggunaan dana hasil IPO Visi adalah untuk membayar hutang dari para pemasoknya, bukan untuk menambah modal kerja. Yang kedua, memang pada laporan keuangan bulan Maret tahun 2024 terdapat peningkatan uang muka pembelian sebesar 96 miliar. Dari hanya sebesar 7 miliar pada Desember tahun 2023 menjadi 102 miliar pada Maret tahun 2024. Namun, pada laporan keuangan tanggal 30 Juni tahun 2024, saat posisi uang muka pembelian turun sebesar 62 miliar, yaitu dari 102 miliar pada Maret tahun 2024 menjadi hanya sebesar 40 miliar pada laporan keuangan 30 Juni tahun 2024, posisi persediaan justru mengalami penurunan sebesar 1 miliar. Jadi, uang muka pembelian tersebut untuk membeli apa ya? Dan yang ketiga, kita ketahui komponen dari modal kerja adalah piutang usaha, persediaan, dan hutang usaha. Dengan demikian, peningkatan modal kerja dapat dilakukan dengan cara meningkatkan piutang usaha, meningkatkan persediaan, atau meningkatkan hutang usaha. Namun, dalam laporan keuangan Visi, kita dapatkan data bahwa sejak sebelum IPO sampai saat ini yang terjadi hanyalah penurunan posisi hutang usaha, yaitu dari sebesar 91 miliar pada Desember tahun 2023 menjadi hanya sebesar 18 miliar pada September tahun 2025. Hutang usaha turun sebesar
73 miliar atau sebesar 102% bila dibandingkan dengan anggaran dana hasil IPO yang dialokasikan untuk menambah modal kerja sebesar 71 miliar. Apalagi data laporan keuangan Visi juga menunjukkan bahwa sejak listing, penjualan Visi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, penjualan turun 2% dibanding dengan tahun 2023 dan sampai dengan September tahun 2025 year to date, apabila kita setahunkan, penjualan Visi turun 26%. Sehingga seharusnya menurut saya Visi belum pernah menggunakan dana hasil IPO-nya untuk meningkatkan modal kerja karena penjualan turun dan persediaannya juga relatif tetap. Yang ada dana hasil IPO digunakan Visi untuk menurunkan hutang kepada pemasoknya dari sebesar 91 miliar pada Desember tahun 2023 sebelum IPO menjadi hanya sebesar 18 miliar pada September tahun 2025. Jadi dengan data-data tersebut di atas, menurut teman-teman, apakah Visi telah menggunakan dana hasil IPO sesuai dengan prospektusnya, dan apakah pemegang saham pengendali lama Visi menjual sahamnya untuk mencuci tangan setelah merampok dana retail dari hasil IPO. Lalu apakah akan ada perubahan kemampuan dan ketegasan dari OJK Pasar Modal dalam mengawasi emiten setelah MSCI menendang para komisioner OJK? Sebagai tambahan, sesuai dengan laporan keuangan pada posisi September tahun 2025, perhitungan saya menunjukkan PBV, price book value atau nilai buku saham Visi hanya sebesar Rp60 dan hutang bank Visi juga membengkak menjadi sebesar 73 miliar dari posisi sebesar 45 miliar pada Desember tahun 2023. Jadi, dengan kondisi di atas, apakah rencana pengambil alihan pemegang saham pengendali Visi akan tetap berlanjut dan kira-kira pada harga berapa ya? Teman-teman, kasih komen dan semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.